Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini hari adalah hari sukacita, di mana kita berkumpul memuliakan nama Tuhan. Haleluya. 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 Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang menyembah Tuhan dengan pujian syukur kita. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat doa kami dan pujian syukur kami Tuhan. Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami, pribadi kami, rumah tangga kami, ekonomi kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Bapa yang sangat luar biasa. Engkau kerjakan ya Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit Engkau telah pulihkan dan sembuhkan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami melihat begitu luar biasanya pekerjaan-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau telah pulihkan kami di rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kehidupan kami pribadi ya Tuhan. Engkau pulihkan pekerjaan kami Tuhan. Aktivitas kami yang lain Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang sangat luar biasa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang akan kami katakan bersama-sama dalam iman percaya kami Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan, lebih dalam lagi ku cinta Kau
Yesus. Ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Angkat pujian ini, katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kembali dengan iman katakan, satu hal ke Tuhan kami rindu. Satu hal yang ku rindukan Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi kami mencintai Engkau Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Haleluya. Angkatlah hatimu dan tanganmu, katakan, oh lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Lebih dalam ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Lebih dalam kami serahkan pada hamba-Nya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, mengasihimu, ku mengasihimu. Benar kerinduan kami lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Khususnya kalau pada saat ini kami boleh ada bersama dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Masuk dalam firman Tuhan yang kau akan singkapkan buat setiap kami yang mendengarkan. Melalui hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa kecuali Engkau saja yang berkarya. Melalui Roh-Mu yang kudus buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan terima kasih buat berkat Tuhan yang telah Kau nyatakan buat kami. Dalam kesehatan yang penuh kami boleh beribadah pada saat ini. Dan juga kepada anak-anak-Mu yang telah Kau berkati sepanjang minggu ini. Melalui mereka lah Tuhan, berkat-berkat itu mengalir buat setiap kami, buat orang-orang yang membutuhkan, buat gereja-Mu, sehingga mereka boleh membawa persembahan mereka untuk kemuliaan Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan persembahan yang mereka beri melalui gereja-Mu di tempat ini, melalui pekerjaan-Mu di tempat ini, supaya berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan saja. Berkati anak-anak-Mu yang telah menyerahkan persembahan ini karena mereka mengasihi Tuhan. Berkati hidup dan berkati pribadi keluarga mereka, supaya apa yang mereka kerjakan lakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kuasa Tuhan hadir menyingkapkan kebenaran itu buat setiap kami, sehingga kami bertumbuh dalam kebenaran dan kami bertumbuh di dalam menghasilkan buah yang semakin lebat. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kepada kita sekalian yang mengikuti ibadah pada saat ini, baik yang di rumah maupun dimanapun kita semua berada, kita boleh bersuka cita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyerahkan hati kita tempat di mana Tuhan akan menaruh benih bibit firman Tuhan untuk kita sekalian, supaya bertumbuh dan berbuah, menghasilkan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya rindu kita untuk membagikan satu berkat firman Tuhan melalui satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sering kita perdengarkan atau bahkan kita mendengar dari para hamba Tuhan dengan satu kata yang sangat sederhana, yaitu kata yang dikenal dengan percaya, Saudara. Kata percaya ini kata yang sangat umum dan lazim buat saudara dan saya, khususnya bagi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya apa sih kata percaya buat saudara dan saya yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus atau sebagai orang Kristen? Bapak Ibu Saudara, kata percaya itu adalah kata yang merupakan bagian dari iman. Kalau iman itu sendiri di dalam pengertian bahasa adalah merupakan kata benda, yaitu satu keyakinan. Tetapi kalau kata percaya ini adalah kata yang bersifat kerja atau aktif. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan, berarti dia aktif terhadap apa yang dikatakan Tuhan, atau aktif terhadap apa yang Tuhan perintahkan sehingga dia melakukannya. Itu percaya dalam arti penuh. Tidak hanya percaya terhadap fakta bahwa sesuatu benar. Misalnya seorang dokter spesialis yang mempunyai keahlian untuk menyembuhkan karena bidangnya, maka orang pasti sudah berharap bahwa orang itu ahli. Saudara-saudara, itu benar. Demikian juga percaya yang pengertian seperti ini adalah karena mengandung pengakuan secara pikiran dan intelektual saja bahwa orang yang kita percayai itu mempunyai satu fakta yang benar, atau benda yang kita percaya mempunyai keadaan yang benar, bukan sebaliknya. Saudara, kita percaya bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama itu Bung Karno, dan itu fakta. Tidak mungkin tidak, bukan Bung Karno, itu benar. Percaya seperti itu adalah juga baik.
Kata firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 19. Tetapi percaya di dalam keyakinan orang percaya sebagai orang Kristen itu tidak cukup, saudara. Oleh karena itu kalau kita percaya, yang pertama bahwa itu satu pengakuan di dalam pikiran bahwa tidak ada yang lain kecuali fakta itu menyatakan ya atau benar, maka itu adalah baik. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada anak itu akan diselamatkan, tapi barang siapa yang tidak percaya dalam artian tidak taat, maka akan menerima hukuman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya, kita harus menghidupi kata percaya itu. Jadi kata percaya tidak cukup hanya disimpan sebagai fakta, sejarah, informasi yang benar dan kita simpan sebagai pengetahuan belaka. Orang yang seperti boleh, tetapi tidak cukup orang percaya kepada Tuhan untuk hidup dalam iman yang benar sehingga kita diselamatkan karena itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari memang percaya dimulai dari satu fakta, satu informasi bahwa itu bukan hoax. Itu percaya yang harus kita memang pertama harus miliki, saudara. Karena itu perlu kita menguji satu berita itu adalah ya atau tidak. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, apalagi janjinya dalam Yesus itu tidak pernah berubah karena Roh Kudus ada di dalamnya. Dan Roh Allah tidak berdusta, bahwa firman Tuhan tidak mungkin menyimpang karena Allah itu bukan manusia dan dia tidak mungkin berdusta. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita tidak cukup mempercayai Allah seperti setan mempercayai Allah. Yakobus 2 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik saudara. Bukan berarti salah, tapi hanya sampai kepada baik, bukan sampai kepada hidup. Jadi memang kita perlu percaya kepada satu kebenaran yang tidak mungkin sebaliknya. Saudara, itu penting. Bahwa Yesus mati, itu benar. Yesus hidup, itu benar. Yesus bangkit, itu benar. Yesus naik surga, itu benar. Itu fakta. Tidak hanya orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, tetapi tokoh sejarah, orang Romawi, orang Yahudi, ini tuh mencatat bahwa Yesus itu adalah sejarah. Dia bukan yang lain, artinya bukan fiksi. Itu penting saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percaya yang seperti itu punya kualitas yang masih belum cukup untuk membawa saudara memperoleh kehidupan yang sejati. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja dan itu baik, tanda pentung atau tanda petik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, setan itu kalau menurut cerita dalam Alkitab adalah malaikat yang jatuh, atau menurut tradisi gereja yang disampaikan turun-temurun kepada kita bahwa itu adalah malaikat yang jatuh. Nggak mungkin setan itu atau malaikat yang jatuh itu nggak percaya kepada Allah dengan fakta sejarah. Itu tidak mungkin. Itu pasti dia percaya bahwa Allah itu adalah ada. Tetapi setan tidak menjadi orang percaya untuk dapat diselamatkan karena dia tidak tunduk dan taat kepada apa yang dipercayai, kepada siapa yang dipercayai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belajar tentang kehidupan kekristenan yang sejati melalui iman yang salah satu unsurnya adalah percaya, maka yang pertama saudara memang harus percaya bahwa Yesus Kristus, bahwa firman Allah itu adalah berbicara tentang fakta, bukan fiksi. Itu yang pertama. Tetapi saudara dan saya, Tuhan tidak hanya cukup dipercayai dengan bahwa firman Tuhan itu sejarah atau ya, dan tidak mungkin sebaliknya. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara percaya. Seperti ketika saudara pada satu saat ingin pergi ke seorang dokter penyakit dalam atau spesialis tertentu, dan saudara menghidap satu penyakit tertentu dan saudara percaya bahwa dokter itu memang punya lulusan, kredibilitas dari lulusannya adalah dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialis jantung, dan sanggup secara kapasitas karena punya sertifikat bisa menyembuhkan.
Itu pertama saudara memang harus punya pengetahuan itu. Kalau saudara tidak punya pengetahuan itu, sehingga saudara tidak mungkin sampai kepada tempat yang benar. Jangan sampai saudara, saya kepingin pergi untuk kesembuhan dokter jantung saya, tapi saya pergi ke dokter hewan. Kan gak mungkin. Saudara, memang penting percaya seperti itu, supaya tidak salah alamat. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau saudara percaya, memang saudara harus tahu tentang kebenaran bahwa yang saudara percaya itu bukan fiksi, tetapi benar. Saudara, tetapi ini belum cukup. Tetapi ini dasar dari kepercayaan orang yang mau mengikut Tuhan yang benar. Tuhannya harus benar, maka yang saudara percayai pasti akan benar. Saudara, itu percaya yang pertama, saudara. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen percaya, maka yang kedua tidak cukup bahwa saudara mempercayai fakta, tetapi percaya itu adalah kepada dokter yang saudara percayai, bahwa saudara ketika datang kepadanya saudara akan sembuh. Saudara, percaya yang seperti ini adalah percaya adalah mengikuti apa yang dokter inginkan untuk saudara lakukan melalui resep dokter berupa obat yang diberikan, dan saudara harus makan obat itu mungkin 3 kali sehari, mungkin 1 kali sehari, atau mungkin 2 kali sehari. Itu percaya dalam pengertian lanjut dari sekedar pengetahuan tentang dokter yang bisa karena kapasitasnya, tetapi percaya terhadap ketundukan dan ketaatan akan apa yang dia mau lakukan untuk saudara. Jadi ini respon yang kedua tentang bagaimana percaya itu menjadi hidup buat saudara. Saudara, kita tidak cukup dengan percaya bahwa apa yang kita percaya itu benar secara pikiran. Tetapi kita harus lanjut kepada percaya bahwa kepada siapa kita percayai, bahwa dia mempunyai perintah untuk kita supaya kita lakukan dan kita kerjakan. Itu namanya percaya dalam kata kerja yang aktif, bukan pasif. Banyak orang kalau sudah menjadi Kristen percaya kepada Tuhan adalah tabib, Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah juru selamat, Yesus penebus dosa, tetapi tidak mau mengikuti perintahnya. Dia berdiam diri di rumah, dia hanya kepingin mendapat sesuatu daripada Tuhan. Saudara percaya seperti ini tidak akan menyelamatkan, tidak akan membawa saudara ke sorga, ke kerajaan Allah yang sejati. Dan saudara dan saya tidak akan dikenal sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Kepercayaan yang sungguh itu menghasilkan kerinduan untuk berbuat sesuatu. Saudara, kalau orang yang diubahkan hatinya sebagai anak Tuhan, bahwa dia merasa telah ditebus oleh Tuhan, bagaimana dosa ini tidak bisa diampuni kecuali oleh Tuhan sendiri, maka saudara pasti merasa berhutang. Saya merasa berhutang. Bagaimana utang saya sudah ditebus oleh Tuhan dan tidak ada yang lain yang bisa menebus, sehingga saya tentu mau gak mau kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, dan ucapan terima kasih kita itu tidak bisa kita kembalikan dengan jasa yang seolah-olah Tuhan akan meminta terima kasih kita dengan jasa yang sebaliknya. Artinya jasa yang perlu untuk mengkompensasi sehingga sama-sama begitu. Tidak, saudara. Kehidupan yang seperti ini merupakan satu sikap pengubahan mindset, pikiran dan hati seseorang yang diperbaharui. Bagaimana saya ini seorang yang tidak pantas dibawa ke surga, tapi Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa, membersihkan dari kuasa kegelapan, dan menjadikan kita menjadi anak yang kudus karena darah Tuhan. Dan setelah itu kita terus seenaknya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah orang yang tidak tahu diri, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya, maka kita tidak cukup percaya tentang fakta, tapi kita percaya dengan bersikap melakukan apa yang dimaui oleh Tuhan. Seperti seorang pasien mau minum
obat yang dari dokter karena dia ingin sembuh, karena ingin selamat dari kematian, dari penderitaan. Demikian saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau sampai kepada di mana Tuhan inginkan saudara selamat bersama dengan Tuhan, saudara, nyatakanlah imanmu dalam perbuatan yang nyata. Saudara, Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong, tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita hari ini untuk ingat kembali. Saudara, iman yang tidak disertai, tidak diikuti oleh perbuatan, maka itu adalah omong kosong atau tidak ada artinya. Itu mati, tidak menghasilkan apapun. Saudara, bukan berarti iman yang berbuat itu adalah sesuatu dasar untuk diselamatkan. Diselamatkan itu anugerah. Tetapi anugerah itu tidak hanya dilihat karena kita menerima sesuatu saja, tetapi satu sikap yang mengubah hidup kita untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan melakukan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, sekalipun itu tidak sampai membalas kasih Tuhan yang tidak mungkin kita balas. Saudara, dalam perumpamaan di dalam Matius pasal 18 atau 19 nanti baca di sana, bahwa seorang raja yang telah mengampuni seorang anak buahnya karena berhutang dan tidak bisa dibayar, maka dibebaskannya dari penjara. Dan orang ini tentu bersyukur, tetapi malah justru orang ini juga mempiutangi kepada saudaranya yang lain. Dan ketika saudaranya yang lain juga minta ampun supaya dibebaskan, dia nggak mau. Maka orang ini tidak akan diampuni oleh Tuhan, tidak akan dibebaskan. Karena apa? Karena dia tidak tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih itu orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, walaupun tidak berarti, tapi rasa syukur itu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Apa tindakan yang nyata itu? Melakukan sesuatu untuk orang lain. Tindakan yang nyata itu adalah melakukan sesuatu untuk orang lain karena orang lain itu membutuhkan pertolongan yang ada di dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, yang kedua, percaya tidak hanya pengakuan intelektual secara pikiran bahwa Allah ada, tetapi percaya adalah sikap dan tindakan yang nyata. Kalau Tuhan katakan sekarang sudah jam 7, ayo ibadah, pergi ke gereja. Sekarang sudah jam 5 pagi, ayo saat teduh. Sekarang sudah jam 7 malam, ayo kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Lakukan, saudara. Seperti kita memakan obat dan meminum obat dari dokter, kita nggak mau tanya, ini obat ini sebetulnya apa sih? Kenapa saya harus minum obat? Saudara, minum saja, itu lakukan. Itulah tindakan percaya kepada pemberi obat. Saudara juga percaya kepada Allah yang memberi firman. Tidak perlu firmannya seperti apa, harus mengerti 100%. Kalau mau belajar tentang yang lebih baik, mungkin saudara bisa lebih dalam dengan Roh Kudus dan juga belajar Alkitab dengan baik. Tetapi itu tidak menjadi mutlak. Yang penting saudara percaya bahwa Allah yang memberikan firman, perintahnya itu ya dan amin, dan saudara lakukan dengan sungguh, karena Allah yang saudara percaya itu bisa diandalkan. Dia bukan manusia dan dia tidak mungkin berdusta. Karena setiap firman-Nya adalah pasti digenapi asal saudara taat dan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya akan bacakan buat kita sekalian di dalam 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat yang 19 yang berbunyi demikian bagi saudara dan saya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum Allah. Saudara. Hukum Allah di dalam perjanjian baru adalah bukan hukum Taurat, tetapi hukum Kristus, hukum roh. Jadi kalau saudara mentaati hukum Allah, berarti hukum yang dibawa oleh Yesus Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat untuk saudara dan saya. Ini bukan berarti saudara tidak lagi berbuat sesuatu untuk melakukan kehendaknya, tetapi justru saudara semakin sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan karena ada Roh Kudus yang membuat saudara mampu untuk bekerja dan melakukan untuk orang lain demi kemuliaan nama Tuhan.
Jadi saudara, hukum moral di dalam perjanjian lama tidak berubah. Tetapi hukum seremonial, hukum sipil mungkin berubah. Hukum yang mengatur secara lahiriah yang tidak bersifat batiniah mungkin bisa berubah dan itu memang benar. Tetapi hukum manusia batiniahnya, hukum rohani, hukum yang menyangkut kekekalan, hukum yang menyangkut kehidupan yang hakiki manusia, yang akan mengakibatkan sesuatu yang fatal atau sesuatu yang kekal, itu ada dan tidak pernah berubah, dan itu tetap harus kita lakukan. Itulah hukum roh, di mana Roh Kudus yang tinggal di dalam hati saudara dan saya melalui firman-Nya yang saudara dengar setiap hari akan membuat saudara menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mentaati hukum-hukum Allah. Jadi percaya yang pertama adalah percaya bahwa fakta kebenaran bukan fiksi. Yang kedua, fakta. Percaya yang kedua adalah percaya bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara, kalau saudara tadi berbicara kita tentang bagaimana mau minum obat dari dokter, karena kita percaya kepada dokter yang benar dan kita makan, maka kita mempercayakan diri kepada apa yang dokter mau, saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga mempercayakan diri hidup saudara. Sekalipun dalam keadaan sulit, kalau saudara percaya Yesus engkaulah satu-satunya yang kuandalkan. Apapun keadaan sekarang, sulit apapun yang kami hadapi, aku percayakan hidupku kepada Tuhan. Tubuhku, jiwaku, rohku kepadamu Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan seluruh hidup ini. Bahkan organ-organ tubuh Tuhan yang menenun sejak dalam kandungan ibu kita yang dulu sebelum kita lahir. Saudara, kita percayakan kalau pencipta itu tahu bagaimana memperbaiki ciptaannya. Apalagi Allah, Dia mencipta dengan sempurna. Dia sanggup memperbaiki dan kita percayakan apa yang menjadi milik kita, yang Tuhan ciptakan untuk kita hidupi. Saudara-saudara, yang ketiga, tidak hanya taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui hukum-hukum alam, tapi saudara juga menyerahkan diri sepenuhnya. Kadang-kadang ini yang sulit Bapak-Bapak Saudara, ketika kita disuruh melakukan sesuatu oleh Tuhan yang gak masuk akal. Saudara, sebagai contoh misalnya ada seorang janda. Di dalam kitab Injil dikatakan bahwa janda ini memberi melebihi dari semua orang yang memberi persembahan. Dia memberi dari kekurangannya. Saudara-saudara, janda ini sebetulnya dia memberi melebihi daripada pengertian logika. Mungkin dia kekurangan. Ya, kalau dia kembangkan kebutuhannya, dia menjadi waduh sebetulnya ini jatah untuk makan siang. Ini mesti jatah untuk pergi rekreasi. Tetapi mungkin janda ini berpikir bahwa aku lebih mengasihi orang lain daripada mengasihi diri sendiri. Saudara, inilah percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Secara matematika mungkin kita akan kehilangan bahwa investasi kita berkurang. Tetapi justru itulah investasi yang berkurang karena masalah materi. Kita percaya kepada Allah, Tuhan akan ubahkan bahwa hidup kita adalah untuk kekekalan. Karena dia berani memberikan apa yang Dia berikan sebagai hal yang merasa dia sebetulnya untuk kebutuhan yang lebih, tetapi dia pangkas itu karena itu lebih cinta sesama, lebih cinta pekerjaan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, hidup ini tidak diukur oleh seberapa banyak kita tabungan yang ada. Kita menghitung sampai seberapa jauh kita punya harta dan akhirnya kita wariskan kepada keturunan kita. Sehingga seolah-olah kita hidup dalam kenyamanan karena kita merasa aman. Bukan. Iman adalah tidak harus seperti itu. Iman adalah berbicara percaya kepada Allah. Bahwa sekalipun saya ke dalam sulit, sekalipun dalam keadaan krisis atau dalam keadaan lebih secara ekonomi, saya tetap percaya bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan lebih dari semua.
karena Tuhan yang memelihara hidupku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian bahwa kata percaya tidak cukup hanya mengaku tentang fakta yang benar, tetapi percaya juga taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Nuh dan Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun keadaan belum hujan, belum ada tanda-tanda akan air bah, Nuh buat bahtera sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia tetap lakukannya itu karena Tuhan adalah berfirman ya dan amin. Demikian Abraham, dia pergi ke tempat di mana dia akan tunjukkan tanah yang akan dia huni, akan dia diami, yaitu yang disebut Kanaan itu. Dia tidak tahu, tapi dia harus mengikuti Tuhan kemana Tuhan tunjukkan. Padahal pada waktu itu tidak tahu kemana dia harus pergi, tapi dia berserah, dia taat maksudnya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, dia juga menyerahkan diri apa? Kehendak Tuhan semata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, satu contoh yang baik dari Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 26 ayat 39, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan Tuhan Yesus memberi contoh yang paling bagus dan sangat indah buat kita sekalian, yang berbunyi bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa sepenuhnya. Saudara, yang berbunyi demikian, maka ia maju sedikit di dalam ayat 39 pasal 26 dari Matius, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, penderitaan yang akan dialami di kayu salib, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus punya kehendak juga, tetapi dia menyerahkan kehendaknya, keinginannya kepada kehendak Bapa, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, olehnya 3 hal yang penting bagi saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan menyingkapkan buat saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Arti dari kata percaya yang sejati, yang pertama, percaya terhadap satu kebenaran fakta yang bukan sebaliknya. Yang kedua, percaya itu adalah taat melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ketiga, percaya itu menyerahkan diri kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita karena bisa diandalkan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang kali ini memberkati saudara dan saya, menyingkapkan rahasia kepada kita. Kalau firman-Nya ya dan amin, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun persoalan dan yang menjadi kesulitan di dalam saudara melakukan firman, saudara percaya bahwa Allah yang saudara percayai adalah Allah yang bisa kita andalkan. Melalui 3 hal ini, kata percaya bisa hidup dalam hidup saudara, dan saudara bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kata percaya buat saudara dan saya hari ini. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saya jemput kita semua untuk mengangkat satu pujian, ucapan syukur kita atas firman Tuhan yang hari ini kita diajar oleh Tuhan tentang percaya yang sejati. Hatiku percaya, hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu hari ini ya Bapa, yang telah Kau nyatakan bahwa percaya ini tidak sekedar bahwa kami mengakui fakta adanya Allah, tapi percaya ini juga harus ditindaklanjuti dengan iman yang hidup, yaitu melalui sikap tindakan taat akan firman-Mu. Karena itulah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami menggenapi firman Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin, Engkau bekerja melalui apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Itulah fakta kehidupan yang kami harus pahami dan kerjakan. Sekalipun kami kadang-kadang tidak mengerti Tuhan, tapi kami akan kerjakan sepenuh hati. Kami akan lakukan itu dengan kerelaan hati, dan kami akan lakukan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat dipercaya dan diandalkan. Kalau selama ini Tuhan kami ragu-ragu ketika kami menyembah Engkau, ketika kami dengar firman Tuhan, ketika kami melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan, ketika kami memberi persembahan, Tuhan hari ini saya berubah. Saya mau melakukannya dengan setia, saya mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di balik semua apa yang kami kerjakan, Tuhan berjanji bahwa Engkau akan memberkati kami. Karena Allah adalah setia, ya dan amin buat kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan. Mereka percaya Tuhan kepada Engkau yang ya dan amin, yang setia dan adil, yang tidak menahan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya mereka yang sakit, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam terikat Tuhan lepaskan, yang ada masalah ada jalan keluar. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami boleh melampauinya, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Olehnya Tuhan, firman Tuhan ini tanamkan di dalam hati kami, menjadi berkat yang hidup untuk bertumbuh dalam kemenangan demi kemuliaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma.
Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita, sejemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan kita dan siapkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang begitu melimpah dari Bapa di surga, kasih karunia yang ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta damai sejahtera melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.